Kibah Jati. Apakah rakyat saat ini sudah memilih pada sasaran yang tepat? Ini sebuah kritik. Rakyat sekarang sudah memilih, ternyata figur ini jadi, figur ini jadi. Yang saya tanyakan track recordnya apa? Masa-masa sekarang itu sangat sulit sekali. Sulitnya bagaimana? Kita ini gemari palo jinawi ya. Tanam kayu, tumbuh tanaman, tapi kenapa rakyatnya susah? Ya memang sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Enci Gundono tadi itu. Kita lalu malu melihat diri kita sebagai bangsa ini ya. Tapi right or wrong, it's my country. Bagaimanapun jelek atau baik, ini adalah negeri kita. Dan tadi Ki Bandono tadi itu maksudnya adalah ayo kita bangkit kembali. Tapi ini kelihatannya Mas Jati ini kok mau ada acara apa ini? Oke, maaf permisi, saya mohon izin untuk check-in dulu, untuk keluar dulu karena ada kegiatan dulu. Tapi ada yang disampaikan? Ya, memang begini, memang budi pekerti ini seolah-olah dengan maraknya informasi baik dengan segala media yang masuk, baik cetak, tulis, visual dan berbagai macam lainnya, ini terus terang sebagai generasi muda saya masih butuh bagaimana wejangan-wejangan daripada orang tua kita. Makanya di pergaulan kami, ya nun sewu, kalau dulu cangkruan di kampung, ini pasti ketemu bapak-bapaknya yang pasti juga masih mau membina. Tapi kalau sekarang sudah di kafe, ini nun sewu ini beda. Ya, memang harapan saya ke depan, lah bagaimana kita tetap juga pemerintah, masyarakat berperan, bagaimana generasi yang lebih senior ini juga bisa menjemput bola kepada generasi-generasi muda seperti saya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat jalan, terima kasih, sukses. Salam untuk kawan-kawan, monggo. Matur nuwun. Nah, monggo Ki Bandono agak ke tengah, Ki Gundono bolak-balik main Bandono ya. Dulu gubernur kita di Jawa Timur Ki Gundono gitu ya. Ini lebih gayeng lagi karena hanya 4 orang. Tapi awas, kita disaksikan Sang Hyang Brahma, api. Ya, ini saksi loh, ini api itu hidup. Api inilah yang menghidupi semesta alam. Kalau di dalam cerita pewayangan Brahma. Di sini digambarkan sebagai Gunung Bromo. Nah, tadi bincang-bincang kita sudah ke masalah etika, norma, pergaulan yang bertanggung jawab, yang akhir-akhir ini kita pilih bareng-bareng, baik legislatifnya atau eksekutifnya, terkait dengan budi pekerti ini. Tadi beliau Ki Gundono sudah seperti itu, lalu Mas Anton Wibowo, Mas Bowo itu kira-kira kaitannya itu nariknya itu umpama urut-urutan ngono ono apa gak ya sing diwaca mereka seharusnya monggo ini. Iya, matur nuwun Mas Jati. Sebetulnya jangankan benang merah, ini malah dadung ya sebetulnya, jelas sekali. Dadung merah. Malah dadung merah. Jadi begini maksud saya ingin mengatakan seperti para pembicara yang terdahulu, itu kalau kita bicara
budi pekerti itu sebetulnya tidak sebatas soal sopan santun etiket, tapi sebetulnya soal kesadaran nilai sebagai manusia yang bermartabat. Nah, inilah pentingnya sehingga Bung Karno itu memimpikan suatu pembangunan karakter bangsa ini sendiri. Seperti Mas Trimo tadi itu mengatakan, kita itu mempunyai jati diri. Dan itu bukan suatu kata-kata abstrak, itu diwujudkan menjadi semacam kesadaran program nasional yang disebut Trisakti. Iya toh. Jadi apa itu? Menyangkut politik, ekonomi, dan terakhir adalah berkepribadian di dalam kebudayaan. Nah, teorinya kalau kita itu mengelaborasi Trisakti itu sebagai suatu nilai yang membuat bangsa ini layak disebut bangsa, sebetulnya seperti kata Mas Trimo dan harapan kita semua, bangsa ini akan kembali menjadi terang yang akan menerangi sesama yang lain, akan menjadi suatu power, suatu kekuatan yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, yang menyedihkan sekarang ini Ki Jati, moga-moga saya tidak salah-salah amat ini. Jadi siapa yang harus memulai atau bertanggung jawab terhadap hal ini? Saya tadi mengatakan sebetulnya kesadaran nilai-nilai ini sendiri terutama harus melekat pada mereka yang punya status pemimpin atau bahkan change agents ya. Jadi agen-agen atau orang-orang yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Termasuk di sini para pendidik, tentunya keluarga ya yang pertama ya. Para pendidik, agamawan ya. Ini semuanya termasuk politikus dan para pemangku pemerintahan yang lain. Nah, saya kemarin sampai hari ini mungkin ya, gonjang ganjing atau era-eru tentang pemilihan langsung atau tidak langsung ini pertanyaan etikanya, pertanyaan budi pekertinya kalau menurut saya, ya itu ukurannya cuma satu kalau menurut saya. Pilihan yang disahkan oleh DPR itu sebetulnya merupakan dedikasi atau pengabdian kepada siapa pilihan tadi. Artinya siapa yang diuntungkan, siapa yang dihitung. Karena ukurannya setiap keputusan para pemangku ini harus menjadi berkat bagi orang-orang yang memberikan daulatnya, yaitu rakyat. Tapi saya hampir tidak melihat satu alasan yang rasional, apalagi yang spiritual dari para pembicara-pembicara yang asal ngomong tidak benar dan tidak bermartabat. Mereka cuma bicara soal-soal praktis, soal-soal yang formal itu, benar salah nurut ukuran bajunya. Dia lupa ketika dia berbicara sebetulnya dia harus menjadi suatu kesadaran, saya adalah rakyat, hanya peran dan status saya menjadi penyambung kepentingan rakyat atau amanat rakyat. Kadang-kadang mereka bicara seakan-akan sebagai orang yang terlepas dari landasan ini sendiri. Ini sama sekali orang-orang yang tidak mempunyai budi pekerti. Sehingga sekarang ini masalahnya adalah kita tidak sadar terjadi perampasan hak di segala bidang, secara ekonomi, politik dan sebagainya. Bahkan keadilan, kesejahteraan itu pun terjadi hal-hal yang menyakitkan kemanusiaan. Sebetulnya perilaku kita sudah mencederai yang namanya budi pekerti. Itu Mahadewa itu ilmu falak, ilmu semesta alam. Yang tahu hanya leluhur kita. Semua orang barat termasuk orang India itu belajar dari leluhur kita. Sana itu mengakui lah, kok malah kita katanya Pak Trimo tadi itu loh, nggak lego dari bangsane dhewe lah gomon aku. Kibah Jati.